Hai, nama saya Mafurkon Septianto dengan nomor NIM 1402 0120 110046. Halo semua, perkenalkan namaku Bella Devolusi Umbing dengan NIM 14020120120013. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bernadetta Karina Putri Widiantari dengan NIM 14020120130053. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bianca Almaviza dengan NIM 14020120130070. Halo, perkenalkan namaku Kalista Putri Bintang Alzina, NIM 14020120120027. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Catherine Aurelisa, NIM 1401201201200021. Halo, nama saya Siwi Sulistiawardani dengan NIM 14020130130089. Sekarang ini terdapat banyak berita mengenai teknologi terbaru seperti IoT atau Internet of Things. Pengertian Internet of Things atau IoT adalah suatu konsep untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus, memiliki kemampuan remote control berbagai data dalam benda kehidupan sehari-hari. IoT atau Internet of Things menghubungkan benda atau perangkat dengan internet, dan pertama kali ditemukan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 yang saat ini semakin berkembang. IoT masih relatif baru di dunia teknologi saat ini, akan tetapi teknologi ini akan berkembang pesat dan mempunyai banyak manfaat. Manfaat IoT adalah perangkat yang saling terhubung satu sama lain memungkinkan perangkat tersebut bekerja secara otomatis tanpa perintah dari manusia. Penerapan IoT seperti yaitu pencarian data di sosial media akan menjadi data dan hasil data yang lebih akurat untuk kehidupan sehari-hari atau rumah tangga, seperti mesin menanak nasi yang dapat dikontrol dari jarak jauh dan hanya menggunakan handphone atau remote control. Contoh lainnya yaitu jika kita berpergian dan lupa mengunci pintu, kita bisa mengunci pintu dengan jarak jauh menggunakan handphone atau remote control. Dan jika kita lupa mematikan lampu, televisi, ataupun AC dapat dikontrol dari jarak jauh juga. Selain itu, di saat jalan raya, jika terjadi kecelakaan dapat dipantau dengan CCTV dan otomatis memanggil ambulans serta melaporkan ke pihak yang berwajib. Dan untuk alat yang digunakan pengendara seperti jam pintar dapat memberi informasi tentang keadaan tubuh korban. Adapun juga contoh aplikasi lain seperti Smart City yang dapat mengatur tata kota atau memberitahu keadaan bahaya atau benda yang akan datang, seperti di contohnya yaitu kota terpisah Jakarta dapat memprediksi banjir. Lalu di sisi lingkungan, IoT atau Internet of Things dapat diintegrasikan dengan berbagai sensor, seperti salah satunya yaitu sensor air yang dapat digunakan untuk mengetahui volume air atau air dapat digunakan, dan ada pemberitahuan jika terdapat limbah dan air tersebut tidak dapat digunakan. Di sini, saya akan menjelaskan peran Internet of Things dalam sosial media di masa pandemi COVID-19. Seperti yang sedang marak-raya dibahas 1 tahun terakhir ini, virus corona selalu menjadi trending topik di berbagai platform media sosial. Infeksi virus corona atau yang sering disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan yang ada di Wuhan. Saat ini, virus tersebut telah menyebar secara global dan menjadikan penyebaran virus ini sebagai pandemi global termasuk di Indonesia.
Dalam hal ini, tentunya Internet of Things sangat berperan, terutama dalam penggunaan website dan sosial media. Secara presentasi, peran media sosial sangat berpengaruh terhadap upaya pencegahan penyebaran virus corona di Indonesia. Media yang dimaksud di sini ialah media internet atau new media. Internet of Things di revolusi industri 4.0 menyebabkan perubahan yang luar biasa dalam hidup masyarakat. Selain itu, menemukan solusi dan penanganan untuk memutus rantai penyebaran virus pun menjadi pencarian paling terpopuler di sosial media bagi masyarakat, sehingga wajar jika physical distancing menjadi salah satu solusi yang harus diketahui oleh masyarakat. Kedua, sebagai fungsi untuk mengedukasi, banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai physical distancing ini. Untuk itu, peran media untuk mengedukasi masyarakat mengenai physical distancing tentunya sangat dibutuhkan. Setiap saat, media sosial maupun internet memberikan berbagai hal terkait COVID-19, antara lain data statistik korban COVID-19, mulai dari meningkatnya jumlah korban yang terinfeksi COVID-19, jumlah korban yang meninggal, hingga tingkat perekonomian dunia yang perlahan menurun dikarenakan adanya kebijakan lockdown serta pembatasan sosial berskala besar di banyak daerah. Semuanya telah dirangkum dan direkap oleh media. Tak hanya bisa merekap data dari Indonesia saja, dengan kecanggihan Internet of Things juga, rekapan data ini bisa menjangkau luar negeri juga. Tetapi selain itu, penyebaran terkait informasi COVID-19 melalui platform media sosial tidak dapat terhindar dari adanya hoaks, dikarenakan jangkauan Internet of Things sangatlah mengglobal. Oleh karena itu, salah satu hal yang bisa digunakan untuk mencegah hal tersebut adalah dengan keaktifan para dokter dan meneliti untuk terjun langsung mengedukasi dan memberikan informasi ke dalam ekosistem media sosial. Kehadiran peneliti dan dokter di ekosistem media sosial dapat menciptakan interaksi dengan pengguna lain yang efektif dalam mencegah penyebaran hoaks. Jika masyarakat sudah teredukasi, hal ini dapat menciptakan keinginan masyarakat untuk turut serta menyebarkan informasi yang benar sehingga dapat menekan potensi tersebarnya hoaks serta mampu mengarahkan dirinya dan orang-orang di sekitarnya untuk mencegah penularan COVID-19 dengan cara yang tepat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa media sosial ini menjadi salah satu platform untuk menyebarkan berita tentang COVID-19, di mana berita-berita ini disebarkan melalui website dan juga disebarkan melalui Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan media sosial lainnya yang sering digunakan oleh masyarakat. Hal ini dimanfaatkan oleh pemerintah dengan membuat website covid19.go.id, di mana dalam website ini berisi tentang update data persebaran kasus corona setiap harinya, mulai dari kasus positif, kasus meninggal, kasus yang sembuh. Lalu terdapat peta sebaran COVID-19 di setiap daerah di Indonesia, berita terkini mengenai COVID-19. Di dalam berita tersebut bisa dilihat adanya penyebaran informasi tentang penanganan kesehatan COVID-19 yang dijelaskan oleh beberapa ahli atau dokter. Lalu ada berita pemulihan ekonomi dan berita vaksin COVID-19. Berita-berita yang disajikan di website tersebut dipastikan aman dari berita hoaks. Selain dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menyebarkan berita tentang COVID-19, media sosial juga dimanfaatkan oleh beberapa orang sebagai platform untuk membuka galangan dana untuk membantu pasien yang terkena COVID-19. Salah satu contoh platform untuk penggalangan dana adalah kitabisa.com. Sebagai penggalang dana, kamu harus memastikan dan mengajak orang lain untuk berdonasi di halaman galang dana yang kamu miliki. Dengan menyebarkan galang dana lewat media sosial yang kamu miliki, semakin banyak orang yang tahu dan kemudian tergerak untuk berdonasi. Apa itu media sosial? Media sosial sebuah media yang memungkinkan manusia untuk berinteraksi tanpa dibatasi dalam ruang dan waktu. Sosial media dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, social network. Media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Contohnya seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Lanjut yang kedua, discourse network. Media sosial untuk melakukan obrolan dan diskusi. Contohnya seperti Messenger, Skype, dan Yahoo. Kemudian yang ketiga,
ada share network, media sosial untuk saling berbagi file video, musik, dan lain-lain. Contohnya seperti SlideShare, Flickr, dan YouTube. Media sosial memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, terhubung seluruh media sosial, terjalin komunitas, berbagi informasi secara real time, dan peluang bisnis online. Dan ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, menjadi lupa waktu, meningkatnya kejahatan, maraknya cyberbullying, dan yang keempat, penipuan online. Internet, terutama media sosial, memberikan kemudahan dalam akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Mari kita belajar menggunakan media sosial secara bijak. Yang pertama, tidak sembarang membagikan data pribadi di media sosial. Penggunaan internet mesti mengetahui informasi yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak yang tak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi sebisa mungkin kita hindari informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten dari pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Berikut mini riset penggunaan media sosial di Indonesia. Yang pertama, total populasi ada 265,4 juta jiwa. Penggunaan internet 132,7 juta jiwa. Pengguna ponsel 177,9 juta jiwa. Dan penggunaan YouTube 43%. Penggunaan Facebook 41%. Penggunaan Instagram 38%. Penggunaan Twitter 27%. Penggunaan Google Plus 25%, dan yang terakhir penggunaan LinkedIn 16%. Wabah virus corona atau COVID-19 yang berasal dari Wuhan, Cina, telah menyebar ke berbagai penjuru dunia, tak terkecuali ke negara-negara Asia Tenggara, salah satunya negara kita. Hal ini mengharuskan kita lebih menjaga diri dengan menggunakan masker, hand sanitizer, dan menjauh dari kerumunan atau social distancing. Media sosial adalah sebuah media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi melalui blog, jejaring sosial, dan dunia virtual. Dalam dunia komunikasi, media sosial bermanfaat sebagai sarana untuk membangun relasi atau hubungan. Bahkan media sosial membantu kita untuk berkomunikasi jarak jauh karena media sosial memiliki jangkauan global. Hal ini mempermudah kita untuk berinteraksi dimanapun kita berada. Perkembangan media sosial memang semakin pesat, mengingat saat ini peran teknologi sudah tidak dapat dilepaskan dari setiap kehidupan manusia, terlebih saat pandemi sekarang ini, di mana kita harus melakukan social distancing dan mengalihkan semua aktivitas serta pekerjaan kita menggunakan internet atau daring. Banyak sekali media sosial yang sering digunakan masyarakat untuk membantu aktivitas ataupun hanya sekedar hiburan di tengah pandemi. Di antaranya YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan masih banyak lagi. Banyaknya fitur-fitur baru yang disuguhkan dalam media sosial ini sangat menarik sehingga masyarakat tidak bosan, walaupun menggunakannya hampir setiap hari, yang membuat penggunaan sosial media melonjak naik. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial termasuk Instagram sendiri. WhatsApp adalah aplikasi pesan instan untuk smartphone. Jika dilihat dari fungsinya, WhatsApp hampir sama dengan aplikasi SMS yang biasa kita gunakan di ponsel lama. Tetapi WhatsApp tidak menggunakan pulsa, melainkan data internet. Jadi,
Pada aplikasi ini, kita tidak perlu khawatir tentang panjang pendeknya pesan yang kita kirim, karena tidak ada batasan, selama data internet kita memadai. YouTube adalah salah satu media sosial dengan situs web yang menyediakan berbagai macam video, mulai dari video klip sampai film, serta video-video yang dibuat oleh pengguna YouTube itu sendiri. Saat ini, banyak orang yang menggunakan YouTube sebagai tempat untuk berkarya, terutama untuk kalangan muda. Aplikasi yang sangat digandrungi semua kalangan masyarakat di tengah pandemi saat ini adalah TikTok. Apa sih TikTok itu? TikTok adalah platform sosial video pendek yang dipadukan dengan musik untuk tarian, gaya kreatif, ataupun unjuk bakat. Para pengguna didorong untuk berimajinasi sebebas-bebasnya dan meluapkan ekspresi mereka dengan bebas melalui video. Bahkan TikTok dapat mengalahkan WhatsApp, YouTube, dan Instagram dengan diunduh 2 miliar kali di dunia. Saat ini kita juga ditawarkan dengan kemudahan dalam mengakses suatu aplikasi ojek online, di mana kita bisa memesan makanan, memanggil ojek online, atau mengirimkan barang secara cepat dan efisien. Saat ini saya sedang menggunakan salah satu layanan ojek online untuk memesan makanan. Pertama, kita harus mengecek apakah alamat kita sudah sesuai atau belum dengan bantuan GPS. Selanjutnya, kita bisa memilih jenis makanan apa yang kita inginkan, melihat menu dan harga, memasukkan jumlah makanan yang ingin kita pesan, serta memilih metode pembayaran yang kita inginkan. Di sini saya memilih membayar dengan OVO dan tidak menggunakan cash. Jangan lupa untuk memberikan keterangan yang lengkap pula kepada driver untuk memudahkan penerimaan informasi terkait dengan pesanan kita. Setelah menunggu beberapa menit, saya sudah mendapatkan driver dan tinggal menunggu makanan saya sampai dengan selamat di rumah. Saya cukup sering menggunakan aplikasi ini dan merasa sangat terbantu dengan penggunaan IoT dalam menghemat waktu dan tenaga yang kita miliki hanya dengan satu aplikasi saja. Kemudian, kita juga diberikan kemudahan dalam melakukan beberapa hal pada waktu yang Salah satu kemudahan IoT yang saya rasakan sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro adalah dengan adanya kemudahan dalam mengakses SSO, SIAP, Kulon, dan juga layanan lainnya yang ditawarkan oleh Universitas Diponegoro. Seperti pada layanan SIAP, kita bisa mengakses kalender akademik, jadwal kuliah, jadwal dosen, atau mencetak IRS. Seperti yang saya lakukan, saya dapat mengecek jam perkuliahan dan juga presensi saya selama KBM berlangsung. Kemudian, pada layanan Kulon, saya dapat mengakses mata kuliah yang saya ambil. Di sana, saya juga dapat mengunduh materi, mengumpulkan tugas, serta melakukan diskusi dengan teman-teman saya terkait dengan materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen. Selain itu juga, dengan mengakses Kulon, dapat dimonitoring oleh pihak kampus untuk melihat perkembangan mahasiswa dalam menyerap ilmu dan juga materi yang diberikan secara daring. Kesimpulannya, perkembangan Internet of Things di Indonesia sudah mulai dikembangkan beberapa tahun yang lalu, tetapi masih banyak kendala yang ada dalam pemanfaatannya, baik dari segi sumber daya manusianya atau dalam segi teknologinya. Maka dari itu, kita sebagai generasi emas pembangun bangsa harus bisa memulai untuk memanfaatkan Internet of Things semaksimal mungkin untuk kehidupan kita yang sekarang. Banyak hal yang dapat dilakukan kita untuk memulai membangun pemahaman tentang pentingnya Internet of Things di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa, kita bisa memulai dengan cara mempelajari garis besar Internet of Things dan mulai membangunnya di kehidupan nyata. Seperti contohnya yaitu pengambilan data dengan Kaggle atau dengan Google Form yang sudah dijelaskan di video awal tadi. Karena dengan pemanfaatan Internet of Things yang maksimal, kita bisa meningkatkan efisiensi kinerja sumber daya manusia, mengurangi beban kerja dalam bentuk tenaga, dapat mengambil keputusan dengan pengambilan data, meningkatkan pengalaman pengguna, dan meningkatkan kualitas data.